Karena ternyata ya, yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, gak datang rezeki. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak Anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan Bapak akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha. Ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk. Semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat. Belum rezeki Anda. Bukan rezeki Anda. Kalau sudah rezeki Anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Gitu kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih. Lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat, kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang, ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut, ular itu berjalan. Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserak. Tapi dia jalan. Makhluk Allah, jalan yang babun. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon. Dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu. Saya temukan itu ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Berapa banyak miliaran makhluk Allah berikan makan. Bagaimana bisa Anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan. Dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya. Dia lihat di depan kebun, di sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu. Di pinggir sungai itu maksud saya. Duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung. Di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang, mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan itu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya. Dengan hikmah Allah. Lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bangau yang buta di atas batang pohon. Bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi, tidak ambil lagi. Burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya makan. Selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus dipahami poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertaubat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak.
Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh. Ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau dalam salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya dan sudah punya 1 orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matai. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta subhanallah bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya untuk mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Sudah dibayar semua, Fad. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, dan anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari hutang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi hutang semuanya. Usahanya banyak, tapi hutang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang. 3 orang ini minta nasihat. Karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya, yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, dibawa istrinya sama dia, sudah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ini ada penyakit. Sakit, kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras. Tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka pada saat itu teman-teman sekalian,
Waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa Anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa Anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71, ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun, Dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna ya terletnya, makna tadaburnya adalah makna tafsirnya, Dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mat, ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti Dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal, dan keturunan. Serta Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian dan akan memperbanyak sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya, ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah, di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat. Lalu kemudian dia pergi ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk rahimahullah dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an. Tahu dari 4 imam madhab ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat. Maghrib duduk mengaji, sampai isya beliau sholat isya berjamaah. Karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu, lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar. Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu. Ya. Kenapa Anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya mau musafir, nggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid. Anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid. Keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjid kunci masjid. Kemudian Imam Ahmad lihat dia sudah pergi. Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang. Saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya, nggak bisa. Ini masjid. Peraturan nggak boleh di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai di jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad. Orang tua gitu ya. Kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini, Anda boleh istirahat. Besok pagi Anda boleh pergi. Dia bilang baik, jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya, orang cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya, sudah sangat tua. Orang ini juga seumur Imam Ahmad.
Dia bilang, sudah lama dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang, semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja. Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan, Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya datang ke kotamu ini dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah, marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah, cucu atau ada anaknya perempuan kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya tidak ada, gitu kan? Tidak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter, ya, yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India. Dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, pertemukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewati wilayah Kashmir tadi. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras. Tidak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun, tiba di bandara, kata dokternya, saya harus seminar, saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan, masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya. 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksa ini bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokter ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam, keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target. Sampai di rumahnya. Lalu kemudian dia berkata, tabib ini, kenapa ya anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfar. Karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itu, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar. Umar masuk ke dalam mengambil pedang. Kemudian mengejar keduanya, akan menebas keduanya. Dua-duanya lari dari rumahnya Umar. Lalu Umar berkata, apakah kalian sudah berhukum kepada Rasulullah SAW? Masih ragu? Datang Abu Bakar lalu masih ragu dan datang kepada saya minta hukum. Ini hukum saya. Pedang ini, gitu kan. Jadi beliau tidak main-main dengan hukum. Gitu kan. Kalau memang sudah saatnya, saatnya. Gitu kan. Seperti itu gambarannya. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan, dipaparkan di buku ini, belum semua kisah Umar ternukilkan. Jadi bukan mustahil ikhwah-ikhwat sekalian kalau Anda pernah mendapatkan kisah lain tentang Umar asal riwayatnya sahih, itu tidak ada masalah. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil sini. Di antaranya ada kisah
Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi itu sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya, alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang seperti itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi." Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, "Ada apa hai Yahudi?" Kata Yahudi ini, "Bayar hutangmu hai Muhammad." Kata Nabi SAW, "Kan belum tiba saat waktunya." Dia bilang, "Tetap saya mau dibayar sekarang." Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan hutang saya dan tambah 20 sak lagi." Kata Umar, "Ya Rasulullah, 20 sak pertama, utang Anda 20 sak kedua untuk apa?" Kata Nabi SAW, "Itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya." Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini, Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, "Gak usah hai Umar." Kata Umar, "Kenapa?" Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya?" Kata Umar, "Saya gak mau tahu siapa kamu." Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, "Saya Fulan bin Fulan." Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, "Saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia?" Dia bilang, "Iya." "Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah SAW?" Kata dia, "Ya saya tahu." "Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah?" Kata si Yahudi, "Hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian. Di hadapan kalian, saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabu." Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan, Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat dengan tali untahnya. Dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis. Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, "Wahai laki-laki, hai rajul," bahasa Arabnya, "Wahai rajul, siapa kamu ini?" Dia mengatakan, "Saya lihat orang musafir dari Badui padang pasir lagi lewat. Kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau nginap di sini." Kata Umar, "Suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu?" Dia bilang, "Sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu." Kata Umar, "Mungkin saya bisa bantu." Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup. Dan juga pada saat itu tengah malam, di awal malam, itu sekitar jam 12 malam gitu kan. Jam 11, jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, "Maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan?" Dia bilang, "Mau." Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan penasehat-penasehatnya atau mungkin dokter, tabib, kalau kita zaman dulu dikatakan dengan istilah
tabib, ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat. Anaknya Ali radhiyallahu cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak. Dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja, saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan, perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, 2 orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Nggak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan karena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu, tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini. Dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab. Ngobrol-ngobrol aja. Seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalsum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, berkata, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang yang beriman. Jadi, hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu, kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mu'minin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan. Lalu berkata, apakah anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang diulangi, apakah anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepangi duduk oleh raja, ya, Muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu Muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan, ya, di luar kota Madinah tentunya nih. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu. Lalu wanita itu menjawab. Setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan. Kalau enggak, pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah, dia bilang, dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari enggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mu'minin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal, mengambil kebutuhan muslimin, dipikul. Kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amir Mu'minin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amir Mu'minin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua bersama. Lalu Umar bin Khattab, dalam riwayat ini dikatakan, meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup-niup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air. Lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya. Kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah. Kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mu'minin. Ya, tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wali ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mu'minin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana. Gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay,
waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin, meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Jadi dia dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277, kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan. Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu ya. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang Anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia itu penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini, selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu ya. Pergilah mereka pada saat itu. Yang dalam riwayat ini, tapi riwayat ini mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah. Dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita. Siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW. Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang, atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid. Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ini meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar bin bencinya. Dan nanti akan beliau katakan bukti. Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat, ya ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, ya, disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata,
sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan, tapi orang-orang telah terfitnah olehnya. Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya. Maksudnya nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walid jadi penyebab menang perang. Jadi fitnah, orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu, bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, tuan, sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Jadi dulu kondisinya tuh secara kejiwaan, orang walaupun sudah masuk Islam, Bilal masih merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya. Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat dan satu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh, Bilal mengatakan baiklah Amir Mu'minin. Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam khimah, bicara baik-baik. Wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar khimah. Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini. Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, wahai Bilal, kita sudah masuk Islam, lupakanlah masa jahiliyah. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Maka Bilal pun keluar dari khemah lalu teriak dari luar mengatakan, wahai Khalid ibn Walid, keluarlah, keluar. Jadi, begitu keluar, letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin. Semua pasukan lihat. Di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, letakkanlah kakimu hai Bilal dan jangan ragu. Dan tidak pula ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid dan lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah dan saya lengserkan kamu dari jabatanmu. Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar sementara Bilal masih menginjak pipimu, gitu kan? Dan saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai, Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas, gitu kan? Tapi bukan berarti beliau benci Khalid bin Walid. Terbukti pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, karena Abu Ubaidah tadi sudah mati, dalam beberapa riwayat waktu dia pergi ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah, aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid sayfun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan di dalam, dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini, kata menurut penulis ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang
pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin, ya, yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah, ya, menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab waktu terima surat tersebut mengatakan, baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya, ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya, selama perjalanan dari Madinah ke Palestina, jauh sekali, gitu kan. Perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin. Tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya dari belayan itu lagi di atas unta. Gitu kan. Maka pada saat itu, si pendeta tadi yang Nasrani ini mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi tarik ke kanannya unta. Siapa yang di atas unta itu, kata pendetanya? Itu pelayannya dia. Gitu kan. Lalu kata pendeta ini, orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis. Ternyata disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil dan dia akan bersama dengan pelayannya dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu, pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat, mau salaman sama Umar gitu kan. Mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakai ini Amir Mu'minin agar musuh-musuh Allah takut. Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar. Gitu ya. Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah. Kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti baju yang dulu. Gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun akhirnya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Nggak ada raja di dunia seperti ini gitu. Nah ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis. Dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amu Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah. Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati. Maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya. Itu Abbas radhiyallahu anhu. Maka berilah kepada kami hujan. Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya, sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa. Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami. Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar,
bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitik beratkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu. Nanti kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis sini dikatakan saatnya untuk berpisah. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, waj'al mauti fi baladi rasulik. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Allah karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat. Mustahil bisa diserang. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh. Jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ya betul, ya beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak. Dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu', gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, tentu belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai hanya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan? Maka dia pun datang Abu Lu'lu' kepada Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham, padahal ini kecil untuk hasil dia. Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah. Kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amir Mu'minin, untuk Anda yang umat Islam tidak akan lupakan, gitu kan? Orang-orang tidak paham gitu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya. Ya, akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di shaf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu. Terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus. Maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa yang mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang. Dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan? Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan.
Dan ini yang luar biasanya. Semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini, dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah, itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mukminin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW. Berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melanturkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, naudzubillah. Berarti termasuk bersama-sama di neraka, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mu'minin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan. Sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi. Tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu, ini kisah Umar. Nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali, sahabat-sahabat yang mulia ini yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal. Ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menuju khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati gitu kan, maka kuburkanlah saya ya. Dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama dua sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati. Sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya. Gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah, sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertua Nabi, mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat lain semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Ini berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang ikut kena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan. Terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir Mukminin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amiral Mukminin. As-salat ya Amiral Mukminin. 3 kali. As-salat ya Amiral Mukminin.
3 kali cuma, sholat wahai Amirul Mukminin, 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah. Ya, kita kadang-kadang hanya karena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan, kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan? Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu bangun dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan meninggal sholat karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amirul Mukminin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada ya bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amirul Mukminin, Anda adalah utusan, Anda adalah pendamping Rasulullah SAW, Anda ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Mereka selalu menepis, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amirul Mukminin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah kepadamu, persahabatanmu dengan Rasulullah SAW. Itu sudah satu nilai. Perjuanganmu ya, perjuanganmu dalam Islam yang telah engkau ketahui. Kemudian engkau memimpin dengan adil, kemudian engkau meraih syahadah, mati syahid sekarang. Lalu Umar menjawab, aku berharap semua itu tidak ada sambutannya denganku. Artinya jangan sampai aku merasa bangga dengan itu. Lalu ya, untuknya beliau mengatakan, dan akhirnya aku lepas dari tanggung jawabku, atau aku akhirnya tetap bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Lalu pada saat anak muda itu mau keluar, ternyata anak muda ini bajunya menutupi mata kakinya. Dan ini riwayat jarang sekali disebutkan. Sebenarnya riwayat ini riwayat sahih ya, yang menyebutkan tentang dilarangnya laki-laki untuk isbal, menutup mata kakinya dengan celananya, dengan pakaiannya. Ini masuk dalam bab isbal sebenarnya. Lalu Umar melihat ternyata sarungnya, pakaiannya laki-laki anak muda itu menyentuh tanah, menutup mata kakinya. Lalu Umar berkata, panggil anak muda itu ke sini. Dipanggil kembali. Lalu Umar dalam kondisi sudah mau meninggal, lemah, masih bisa menasihatin orang lain. Apa yang dia katakan? Ya ibna akhi, irfa' thawbak, fa innahu abqa li thawmik wa atqa li rabbik. Wahai keponakanku, ya, biasanya orang dalam agama kita ini, kalau ada seseorang anak muslim lebih muda, ya, kita bisa mengatakan wahai anak saudaraku. Kalau kita biasa mengatakan keponakan, karena ayahnya kan saudara kita dalam Islam. Ya, biasa dikatakan gitu, ya ibna akhi, gitu kan. Angkatlah pakaianmu, karena itu akan lebih awet bagi pakaianmu, tidak mudah kotor, ya, tidak bisa menjatuhkan kamu, karena kalau panjang bisa menjatuhkan, bisa keinjak dan seterusnya. Dan itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Kemudian Ibnu Abbas berkata, aku berkata kepada Umar, bergembiralah, engkau akan meraih surga. Sungguh engkau telah menyertai Rasulullah dalam waktu yang lama. Engkau memegang urusan orang-orang beriman. Engkau bersikap tegas dalam menunaikan amanah. Umar berkata, adapun berita gembira surga yang engkau katakan kepadaku, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dengan segala isinya, aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menghadapi ketakutan besar yang ada di hadapanku sebelum aku mengetahui berita itu. Maksudnya, aku akan, ya, belum bisa aku mengatakan itulah pegangan, itu jadikan pegangan surga itu. Walaupun sudah dijamin oleh Nabi SAW. Kalau seandainya aku punya dunia dan seluruh isinya, aku akan jadikan sebagai tebusan agar bisa mendapatkan surga itu. Adapun ucapanmu bahwasanya aku telah memegang urusan umat Islam, demi Allah aku berharap bahwa hal itu tidak ada sangkutannya denganku. Untung ruginya tidak ada hubungannya denganku. Adapun yang engkau katakan bahwa aku telah menyertai Nabi SAW, maka hal tersebut benar. Hal tersebut benar. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Imam Adzabi juga mengatakan, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhum ajmain, kepala Umar berada di pangkuanku pada saat beliau sedang tertusuk, ya. Lalu ia berkata, letakkan pipiku di tanah, kata Umar. Lalu aku meletakkannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajmain. Dia berkata, celaka bagiku dan celaka bagi ibuku jika Rabbku tidak merahmati. Artinya betul-betul kecelakaan, ya, luar biasa kalau sampai aku tidak, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sempat sebelum meninggal juga memberikan wasiat
Beliau mengatakan, aku berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, berbuat baik kepada muhajirin angkatan pertama, karena mereka lah orang-orang yang telah masuk Islam di awal, dan memberikan hak-hak mereka, menghormati mereka. Yang kedua, aku berwasiat kepada orang-orang Ansar yang telah memperjuangkan dan menjual seluruh harta dan jiwa mereka untuk agama. Lalu berbuat baiklah kepada rakyat-rakyat di kota-kota dan di desa-desa, karena mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Berbuat baiklah kepada orang-orang Badui, karena mereka adalah orang-orang asli muasal orang Arab dan penopang Islam. Serta aku juga mewasiatkan berbuat baik kepada zimmah, ahli zimmah, orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintahan Islam, karena hak mereka harus dipenuhi sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ada beberapa pujian sahabat-sahabat yang kita akan sebutkan poin-poinnya sebelum disebutkan kematian beliau radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab. Dan ini pada saat menjelang Umar bin Khattab sakarat dan meninggal dunia, dan beliau meninggal disebutkan dalam banyak athar sangat muda. Tiba-tiba saja beliau setelah memberikan wasiat tadi tentang khalifah setelahnya, lalu beliau menutupkan mata dan beliau meninggal dunia seketika pada saat itu.